Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami dengan tema yaitu kriptografi. Nah, di sini kami itu beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Waudin Nabil Salsabila, yang kedua Aulia Ramadhani, yang ketiga Muti Aziz, yang keempat Muhammad Afshan Sartanufa, dan saya yang kelima yaitu M. Fajr Al-Fajar. Baik, tanpa berlama-lama, saya langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mereview buku. Nah, yang pertama itu ada pengantar kriptografi. Nah, apa sih itu kriptografi? Nah, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk mengamankan informasi agar hanya pihak yang berwenang yang dapat bisa membaca atau mengaksesnya. Biasanya informasi tersebut diubah menjadi bentuk tidak bisa dibaca, atau nama lainnya itu ciphertext. Nah, menggunakan algoritma tertentu dan hanya bisa dikembalikan ke bentuk asli yaitu plain text dengan kunci rahasia. Nah, itu tadi pengetahuan umumnya. Nah, di kriptografi ini ada istilah-istilahnya juga. Yang pertama itu ada plain text, yaitu data asli yang ingin diamankan. Terus yang kedua ada ciphertext, data yang sudah diacak sehingga tidak bisa dibaca tanpa kunci. Terus ada enkripsi proses, mengubah plain text menjadi ciphertext. Terus ada deskripsi proses, mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Nah, terus ada kunci atau key, ini berguna untuk proses enkripsi dan deskripsi. Terus ada algoritma cipher, aturan atau metode matematis untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Terus ada hash, nah, itu fungsinya untuk mengubah data menjadi kode unik yang bisa dikembalikan ke data asli. Terus ada digital signature, itu adalah tanda tangan elektronik yang membuktikan identitas pengirim dan integritas pesan. Terus ada symmetric cryptography, itu adalah enkripsi dengan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Nah, terus ada asymmetric cryptography, itu adalah enkripsi dengan sepasang kunci, ada kunci publik dan private. Nah, yang terakhir ada cryptanalysis, ilmu atau teknik untuk memecahkan cipher atau menemukan kunci rahasia. Oke, terus berikutnya ada tujuan kriptografi. Di sini tujuannya ada 5. Yang pertama itu ada kerahasiaan, informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, terus yang kedua ada integritas, memastikan data tidak diubah atau dirusak selama transmisi. Terus ada autentikasi, memastikan identitas pengirim atau penerima adalah benar. Yang keempat ada non-repudiasi, atau pengirim tidak bisa menyangkal para mengirim data. Terus yang kelima yang terakhir ada control access, membatasi siapa yang bisa melihat atau menggunakan informasi. Terus ada algoritma dan kunci. Nah, tadi ada disebutkan ada 2 algoritma yang dipakai, ada yang 2 kunci, yang satu kunci untuk langsung bisa enkripsi maupun deskripsi, sedangkan ada kunci yang publik dan private. Nah, pertama itu yang algoritma simetris itu adalah metode kriptografi di mana satu kunci yang sama digunakan baik untuk mengacak data deskripsi maupun mengembalikan ke bentuk asli deskripsi. Artinya, pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang sama. Keuntungannya adalah proses enkripsi dan deskripsi berlangsung cepat, sehingga cocok untuk mengamankan data dalam jumlah besar. Sedangkan untuk algoritma public key atau asimetris adalah metode kriptografi yang menggunakan 2 kunci berbeda tapi saling terikat, satu kunci publik dan satu kunci private. Kunci publik bisa dibagikan kepada siapa saja dan digunakan untuk mengeskripsi pesan, sedangkan kunci private hanya dimiliki oleh penerima untuk mendeskripsikan pesan. Dengan cara ini, seseorang bisa mengirim pesan rahasia tanpa harus bertukar kunci secara langsung, karena hanya penerima yang memiliki kunci private yang bisa membaca isi pesan. Baik dari saya, seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Halo berkat. Jadi saya akan melanjutkan materi review buku yang kami review tentang kriptografi. Jadi di sini ada materi mengenai sejarah kriptografi. Kriptografi sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Pada awalnya, orang menggunakan metode sederhana untuk menyembunyikan pesan, misalnya mengganti huruf dengan simbol atau angka, agar musuh atau pihak lain tidak bisa membacanya. Salah satu contoh awal adalah sandi kaisar pada zaman Romawi, di mana huruf dalam pesan digeser beberapa posisi dalam alfabet. Di sini ada 2 mesin untuk kriptografi. Yang pertama adalah mesin Purple dari Jepang. Mesin Purple adalah mesin sandi elektromekanis yang digunakan oleh Jepang selama Perang Dunia II, khususnya untuk komunikasi diplomatik. Mesin ini adalah pengembangan dari sistem sebelumnya dan menggunakan sistem rotor kompleks mirip Enigma, tetapi dengan teknik berbeda untuk mengenkripsi huruf. Pesan yang dienkripsi Purple dianggap sangat sulit dipecahkan karena kompleksitas pengacakan huruf dan variasi kunci. Selanjutnya ada mesin Enigma dari Jerman. Mesin Enigma adalah mesin sandi elektromekanis yang digunakan oleh Jerman selama Perang Dunia II untuk mengenkripsi komunikasi militer. Mesin ini bekerja dengan rotor yang dapat berputar, yang mengubah huruf asli menjadi huruf lain secara kompleks setiap kali tombol ditekan. Kunci untuk membuka pesan Enigma berubah setiap hari, sehingga pesan yang sama dienkripsi menjadi teks yang berbeda setiap saat. Oke. Selanjutnya ada kriptologi. Dari buku ini juga membahas tentang kriptologi. Kriptologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek terkait penyediaan dan pecahan kode. Dengan kata lain, kriptologi mencakup keseluruhan proses menjaga keamanan informasi, sekaligus kemampuan untuk menganalisis atau memecah sistem sandi jika diperlukan. Kriptologi bukan sekedar membuat sandi, tapi juga memahami kelemahan struktur
memahami kelemahan struktur dan cara kerja algoritma agar keamanan data bisa dioptimalkan. Di sini ada terdapat terbagi dua, menjadi kriptografi dan kriptanalisis. Nah, kriptografi adalah bagian dari kriptologi yang fokus pada menciptakan sistem untuk mengamankan informasi. Sedangkan kriptanalisis adalah cabang kriptologi yang fokus pada memecahkan kode atau sistem sandi tanpa mengetahui kuncinya. Di sini kita dapat melihat perbedaan di tujuannya. Tujuan kriptografi agar pesan atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak, sedangkan kriptanalisis untuk menguji keamanan sistem, menemukan kelemahan, atau bahkan membaca pesan musuh dalam konteks militer. Untuk enkripsi dari kriptografi, mengubah pesan asli atau plain text menjadi bentuk terenkripsi atau ciphertext agar tidak bisa dibaca sembarangan. Deskripsi mengembalikan ciphertext menjadi plain text dengan menggunakan kunci yang tepat. Penggunaan kunci bisa berupa simetris, sama untuk enkripsi dan deskripsi, atau kunci public atau private asimetris. Fungsi hash dan tanda tangan digital digunakan untuk menjamin integritas pesan dan autentikasi. Nah, sedangkan dalam kriptanalisis, seseorang mempelajari polanya dalam ciphertext untuk menemukan metode enkripsi, serangan berbasis statistik, atau algoritma untuk menebak kunci. Yang terakhir, pemecahan sandi historis, misalnya Enigma Jerman atau Parpol Jepang. Nah, lanjut ke laporan SOP. Nah, adapun profil untuk tim kami. Audit sistem keamanan informasi pelanggan. Informasi umum. Nama auditor, kelompok kami, kelompok 8. Posisi satu tim audit, ada di sini kami beranggotakan 5 orang. Waudia Nabil Salsabila, Aulia Ramadhani, Mutia Aziz, dan saya sendiri Muhammad Absan Syartan Ufa, dan M. Fajr Al-Fajar. Tanggal audit 20 November 2025, periode audit Agustus sampai November 2025. Sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya profil sistem yang diaudit. Nama organisasi atau unit yang diaudit, yaitu kelompok 9 dengan judul Kelompok Sistem Informasi Pelanggan. Untuk cakupan auditnya, yang pertama, audit dilakukan pada aplikasi web sistem informasi pelanggan berbasis PHP, modul login, data HTML, dan login rentan PHP, dashboard utama yang menampilkan data pelanggan aktif, yaitu ID, nama, email, saldo akun, dan status. Kemudian fokus audit pada mekanisme autentikasi dan otorisasi, pengelolaan data pelanggan pada dashboard, dan praktik dasar keamanan aplikasi web, input validation, session, dan pengamanan data. Selanjutnya tujuan audit. Yang pertama, keamanan aplikasi. Memverifikasi kepatuhan aplikasi terhadap praktik dasar keamanan informasi, mengidentifikasi kerentanan pada proses login dan pengelolaan data pelanggan, dan menilai kecukupan kontrol keamanan yang diterapkan pada aplikasi berbasis PHP ini. Selanjutnya, infrastruktur sistem. Yang pertama, menilai kelayakan dan kondisi server atau lingkungan tempat aplikasi dijalankan. Selanjutnya, mengidentifikasi risiko dan titik lemah yang dapat memengaruhi kinerja aplikasi, dan andalan infrastruktur pendukung aplikasi. Selanjutnya, standar dan regulasi yang digunakan. Di sini menggunakan ISO 27001, yaitu A.9, akses kontrol, manajemen hak akses dan autentikasi pengguna, A.12.6, technical vulnerability management, pengelolaan kerentanan teknis, A.13, communication security, melindungi data saat transit, misalnya melalui HTTPS. Selanjutnya, metodologi audit. Yang pertama, pendekatan audit yang mencakup black box dan gray box testing pada aplikasi PHP. Selanjutnya, observasi from login, pesan error, dan dashboard pelanggan, dan analisis indikasi kerentanan SQL injection dari struktur file dan input. Yang kedua, alat yang digunakan. Yang pertama, browser, uji login dan dashboard. Selanjutnya, developer tools, infeksi request atau response. Selanjutnya, optional worksheet untuk mencoba payload SQL injection. Dan jenis pengujian, yaitu penetration testing sederhana pada from login, analisis kerentanan autentikasi dan input, dan evaluasi konfigurasi sistem dan kepatuhan terhadap prinsip keamanan web. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Yang selanjutnya yaitu temuan dan evaluasi. Yang pertama adalah area aplikasi web, autentikasi atau login. Nah, pada bagian ini, kami menemukan bahwa proses login pada aplikasi ini masih memiliki kelemahan yang serius. Yang pertama yaitu form login hanya menyediakan input username dan juga password tanpa adanya perlindungan tambahan. File yang digunakan juga namanya adalah loginrentan.php, yang dimana ini menunjukkan bahwa sistem ini memang dibuat sebagai simulasi login yang rentan terhadap SQL injection. Akibatnya, jika ada penyerang, mereka bisa mencoba berbagai payload SQL injection langsung pada form login. Dampaknya cukup berbahaya, yang dimana penyerang bisa masuk menggunakan kredensial palsu, mengakses dashboard, dan juga melihat data pelanggan. Selain itu, tidak ada batasan percobaan login. Artinya, serangan brute force dan kredensial stuffing akan sangat mudah dilakukan karena sistem ini tidak menghentikan percobaan login yang terlalu banyak. Ini menunjukkan mekanisme autentikasi masih jauh dari kata aman. Kemudian, yang kedua adalah area aplikasi web, validasi input, dan SQL injection. Di sini, kami menemukan bahwa pada
input yang dimasukkan pengguna langsung dikirim ke query SQL tanpa divalidasi ataupun difilter. Tidak ada penggunaan prepare statement seperti PDO atau MySQLi yang seharusnya dipakai untuk mencegah SQL injection. Karena input tidak disaring, maka penyerang dapat memasukkan perintah SQL seperti OR 1 sama dengan 1 untuk memodifikasi query aslinya. Dengan cara ini, penyerang dapat login tanpa menggunakan password aslinya. Dampaknya sangat besar, karena bukan hanya login yang biasa bisa ditembus, akan tetapi juga ada potensi kebocoran data pelanggan seperti ID, nama, email, saldo, hingga seluruh isi tabel database. Ini menunjukkan bahwa sanitasi input dan penerapan prepare statement belum dilakukan sama sekali. Kemudian yang ketiga, yaitu area manajemen akses dan dashboard pelanggan. Pada bagian dashboard, ditemukan masalah besar dalam manajemen akses pengguna. Begitu pengguna berhasil login, dashboard langsung menampilkan seluruh data pelanggan terbaru, seperti ID, nama lengkap, email, saldo, akun, dan juga status. Masalahnya, yaitu tidak ada perbedaan peran antara semua pengguna, yang dimana semua pengguna ini diperlakukan sebagai admin, karena yang terlihat hanya role administrator sistem. Artinya, jika ada penyerang yang berhasil masuk, meskipun bukan admin, mereka tetap dapat melihat semua informasi pelanggan. Kondisi ini melanggar prinsip keamanan less privilege, yaitu seharusnya hanya dapat mengakses data sesuai dengan wewenangnya. Kesimpulannya, semua pengguna di sini dianggap admin, sehingga risiko kebocoran datanya tinggi, dan juga sistem tidak menerapkan kontrol akses. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, perkenalkan saya atas nama Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, kita lanjut yaitu poin keempat, ada keamanan jaringan dan juga komunikasi. Adapun temuannya, ada 2 aplikasi dijalankan pada alamat localhost atau lingkungan simulasi. Yang kedua, protokol komunikasi HTTPS atau TLS tidak dapat dinilai untuk konteks localhost ini. Nah, selanjutnya ada dampak jika dibawa ke produksi tanpa perubahan. Nah, adapun dampaknya yaitu jika nanti dideploy ke internet tanpa HTTPS, kredensial, username, dan password akan terkirim dalam bentuk teks biasa dan dapat disadap. Selanjutnya yaitu rekomendasi dan juga tindak lanjut. Untuk rekomendasi teknis itu ada 5, yaitu penguatan autentikasi, ada batas percobaan login, tambahkan captcha, dan juga gunakan asing kuat. Yang kedua ada itu RBAC, yaitu Role Based Access Control, ada bedakan peran admin dan juga user, dan ada batasi akses berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga ada perlindungan data pelanggan dengan menerapkan masking data sensitif yaitu email ataupun juga saldo. Yang keempat ada keamanan jaringan, yaitu menggunakan HTTPS atau TLS saat deploy. Yang kedua terapkan HSTS dan juga secure purchase. Yang kelima logging dan juga monitoring, catat semua aktivitas login dan juga akses data penting dan lakukan review log secara rutin. Adapun tindak lanjut yaitu ada 3. Yang pertama yaitu langkah perbaikan utama, di mana refactor query menjadi prepared statement dan perkuat modul login yaitu logout atau CAPA dan juga hashing. Yang ketiga, terapkan RBAC dan pembatasan akses dashboard dan tambahkan sistem login dan juga dokumentasi keamanan. Yang kedua, jadwal tindak lanjut untuk minggu pertama hingga kedua, perbaikan login dan juga SQL injection. Minggu ketiga sampai keempat, implementasi RBAC dan juga kontrol akses. Yang kelima, implementasi login dan juga uji keamanan ulang. Yang ketiga, penanggung jawab tim pengembang sistem informasi pelanggan dan dosen penanggung jawab sebagai pembimbing evaluasi. Next yaitu kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Ada 4, yaitu kebijakan keamanan ISO 27001. Di sini belum terlihat kebijakan tertulis atau pengaturan formal terkait perlindungan data pelanggan karena aplikasi ini masih berupa simulasi. Nah, yang kedua yaitu penerapan kontrol teknik masih minimal untuk standar keamanan produksi. Yang ketiga itu kontrol akses, autentikasi ada tetapi lemah karena simulasi SQL injection dan tidak adanya pembatasan percobaan login. Selanjutnya prinsip best privilege belum diimplementasikan atau hanya satu peran admin dengan akses penuh. Yang ketiga, keamanan jaringan. Di sini tidak dapat dinilai sepenuhnya di lingkungan localhost, tetapi jika desain yang sama dibawa ke produksi tanpa HTTPS, maka tidak patuh terhadap praktik keamanan dasar. Yang keempat, analisis log dan pemantauan. Tidak terlihat fitur log aktivitas login maupun akses data pelanggan. Tidak ada indikasi mekanisme deteksi serangan atau alert untuk login gagal, berulang, atau SQL injection. Nah, itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Saya ucapkan terima kasih dan